Tung 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 sahur. Suara beduk menggema dari ujung tampung, menandakan waktu sahur telah tiba. Langit masih gelap, hanya bintang-bintang kecil yang sesekali berkelip malu di balik awan. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, alarm mungil berbentuk pensil menyala. Itu adalah Robsil, robot pensil pintar buatan ayah Dava, yang juga menjadi sahabat terbaik Dava. Seperti biasa, Robsil selalu bangun lebih dulu. Ia mengaktifkan dirinya perlahan, mengisi daya dari tenaga surya yang disimpan semalam, lalu membangunkan Dava dengan nada suara lembut dan hangat. Dava terbangun dengan senyum mengembang, meski matanya masih berat. Sahur pun dimulai. Di meja makan, Dava dan Robsil duduk berdampingan. Ibu menyiapkan nasi hangat, sayur bening, dan telur dadar kesukaan Dava. Meskipun Robsil tak makan makanan manusia, ia selalu menemani Dava sahur sambil mengingatkan asupan gizi dan air putih yang cukup. Setelah sahur dan sholat subuh, Dava dan Robsil mulai bersiap untuk sekolah. Suasana rumah penuh semangat. Robsil memeriksa isi tas sekolah Dava satu persatu. Buku pelajaran, alat tulis, tugas yang sudah selesai dikerjakan semalam, hingga bekal makanan untuk berbuka nanti. Robsil sangat teliti, seperti seorang kakak yang penuh perhatian. Ketika jam menunjukkan pukul 00 pagi, mereka pun berangkat. Udara pagi terasa segar, jalanan desa masih sepi, hanya terdengar kicau burung dan suara ayam berkokok di kejauhan. Dava mengayuh sepedanya perlahan, sementara Robsil meluncur di sampingnya dengan roda kecil otomatis yang muncul dari bawah kakinya. Di perjalanan, mereka menyapa semua orang yang mereka temui, Pak Ujang yang sedang menyiram tanaman, Ibu Lina yang menjajakan kue basah, dan anak-anak lain yang juga berangkat sekolah. Tak jarang, mereka membantu membawa tas seorang adik kecil atau membantu seorang nenek menyeberang jalan. Kebaikan selalu mereka bawa kemanapun mereka pergi. Sesampainya di sekolah, Robsil langsung menjadi perhatian. Meski ia adalah robot, ia diizinkan belajar bersama karena Robsil punya rasa ingin tahu tinggi dan selalu membantu anak-anak belajar. Di dalam kelas, Robsil duduk di pojok kelas sambil mencatat pelajaran dengan tangan mekaniknya yang cekapan. Saat istirahat, Robsil membantu teman-teman yang kesulitan memahami pelajaran. Ia tidak pernah marah, selalu sabar menjelaskan pelan-pelan. Hari itu mereka belajar tentang matematika, sains, dan pelajaran agama. Robsil sangat senang saat guru bercerita tentang pentingnya kejujuran dan kerja keras. Ia menyimpan semua nasihat itu dalam memori internalnya dan berjanji akan terus mengingatkannya pada Dava dan teman-teman. Menjelang pulang, meskipun perut sudah mulai kosong karena berpuasa, semangat Dava dan Robsil tidak surut. Mereka tetap tersenyum, tetap bersemangat karena mereka tahu menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Setelah lonceng pulang berbunyi, mereka kembali ke rumah sambil bercerita tentang apa saja yang mereka pelajari hari itu. Robsil mencatat beberapa pertanyaan yang belum terjawab dan berjanji akan mencarikan jawabannya di buku ensiklopedia malam nanti. Dan saat langit mulai memerah menjelang maghrib, suara beduk kembali terdengar. Kali ini bukan untuk sahur, tapi untuk berbuka. Dava dan Robsil pun duduk di meja makan, mengingat kembali pagi tadi. Dimulai dengan suara tung-tung-tung sahur, dan diakhiri dengan ilmu baru dan hati yang bahagia.